Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Jangan pernah kita bosan-bosan atau berhenti untuk belajar. COVID-19 boleh ada, tetapi kita semangat kita nggak boleh turun, nggak boleh merosot. Dan kita senantiasa terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan materi kita selanjutnya dan ambil waktu sikap untuk berdoa sebelum kita masuk di materi selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami, Tuhan senantiasa beri kami kekuatan. Kami siap untuk memulai materi kami di hari ini. Biarlah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Kita masuk di poin yang ke B, yaitu mempraktekkan sikap rendah hati seperti Yesus. Di poin B di bab ke-10, mempraktekkan sikap rendah hati seperti Yesus. Kemarin kita belajar di bab 10 menghayati sikap rendah hati dalam Alkitab. Yang di poin A, contoh sikap rendah hati dalam Alkitab baik Perjanjian Lama yang Mr. Hari kemarin contohkan di salah satu tokoh Alkitab di Perjanjian Lama adalah Musa dan Perjanjian Baru adalah Yohanes Pembaptis. Walaupun sebenarnya banyak sekali contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang dapat kita pelajari dalam sikap rendah hatinya. Nah, untuk saat ini kita akan belajar mempraktekkan sikap rendah hati seperti Yesus. Nah, tokoh rendah hati yang layak dicontoh ialah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi di mana dari semua karakter tokoh-tokoh Alkitab dalam kehidupannya yang benar-benar yang layak, yang di atas semuanya mereka itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, ia dimulai dari kelahirannya. Kita dapat melihat dari kelahirannya, sikap hidupnya setiap hari, dan pengorbanannya sampai di atas kayu salib. Jadi dari lahir sampai mati, dia benar-benar menunjukkan sikap rendah hatinya. Kalau mungkin di tokoh-tokoh Alkitab kan mungkin dalam ketika dia beranjak dewasa, bahkan sampai akhir hidupnya. Tetapi kalau Tuhan Yesus sendiri dari kelahirannya pun dalam kehidupannya sehari-hari dan pengorbanannya di atas kayu salib, dia menunjukkan cintanya yang teramat besar bagi dunia ini. Nah, Tuhan Yesus sendiri, dia rela meninggalkan tahtanya yang mulia, turun ke dunia, lahir di sebuah tempat yang sangat sederhana, yaitu di palungan kandang domba di dalam Lukas pasal 2 ayat 7, dan di mana bertumbuh dan dibesarkan dengan sangat sederhana. Jadi Tuhan Yesus sendiri benar-benar merendahkan diri, rela bersentuhan dengan manusia yang memiliki banyak kelemahan, pelanggaran, atau dosa. Dia Tuhan, dia merendahkan diri sama seperti kita manusia, dan dia rela bersentuhan dengan manusia dan yang memiliki banyak kelemahan dan pelanggaran atau dosa, dan bahkan dia berkorban untuk kita manusia yang berdosa. Suatu sikap kerendahan hati yang layak kita contoh di dalam kehidupan kita nanti, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cintanya kepada manusia benar-benar yang terbaik. Nah, kalau kemarin kita belajar di bab ke-9, ada 3 tokoh yang dapat kita teladani dalam kehidupan mereka, baik Mother Teresa, Nelson Mandela, Abraham Lincoln, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh di mana yang dapat kita pelajari. Bahkan di dalam kehidupannya dia benar-benar mengasihi sesamanya, bahkan menunjukkan pengorbanannya yang begitu besar dalam kehidupannya. Kalau kita tahu sejarahnya Mother Teresa, ketika dia melakukan pelayanannya di daerah yang mungkin notabene banyak orang tidak menjangkau ke situ, tapi Mother Teresa benar-benar melayaninya dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai dikenal di seluruh dunia. Nah, kalau kita melihat di dalam sosok atau pribadi Tuhan Yesus sendiri, di dalam pelayanannya dia menunjukkan satu teladan yang dapat kita pelajari. Di beberapa minggu yang lalu kita membaca di salah satu kisah bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia seorang guru, dia Tuhan, tetapi dia justru merendahkan diri, dia belajar, bahkan memberikan contoh keteladanan dalam kehidupannya bahwa dia rendah hati. Dan dia mengajarkan kepada murid-muridnya, barang siapa ingin menjadi besar,
dia harus menjadi yang terkecil. Dan bahkan ketika dia menunjukkan sikap hidupnya, yaitu membasuh kaki-kaki muridnya, disitulah murid-murid bisa mendapatkan contoh teladan yang luar biasa dalam kehidupan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita membaca di Yohanes ya, kitab Yohanes pasal 13, kalian mungkin selesai dari sini kalian bisa membacanya. Begitu jelas menyatakan pribadi Yesus yang penuh kasih dan begitu sempurna. Sebagai guru agung, Mesias, Yesus layak dipuji dan tinggikan. Namun, ini penting ya. Jadi seharusnya dia guru agung, Mesias, Yesus, Tuhan, dia harusnya patut dipuji dan ditinggikan. Namun di dalam kehidupannya dia justru merendahkan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya. Menurut tradisi Yahudi, membasuh kaki para tamu atau dalam suatu pesta dalam tugas seseorang budak, Yesus memberi teladan mulia dengan merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Disinilah kita dapat bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia benar-benar, Tuhan Yesus sendiri benar-benar menunjukkan sikap rendah hati dan taat sampai mati. Kalau kalian lihat atau baca di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ke 10. Poin penting yang dapat kita pelajari pada hari ini di poin ke B. Dasar dari sikap rendah hati adalah kasih. Ini penting ya. Jadi dasar dari sikap rendah hati adalah kasih. Orang bisa rendah hati tapi belum tentu dia mengasihi. Tapi kalau dia memiliki kasih, dia pasti rendah hati. Nah, oleh karena itu, kasih Tuhan kita yang layak menjadi anak Allah, dan sebagai anak Allah kita memiliki tugas untuk meneladani sikap dan karakter Yesus yang rendah hati. Jadi kita sebagai anak Allah, sebagai anaknya, kita menyebut dia Bapa, dan bagaimana kita meneladani sikap Yesus Kristus di dalam sikap teladan yang rendah hati. Nah, sikap rendah hati ini perlu kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di dalam keluarga kita, di sekolah, di masyarakat, dan dimanapun kita berada. Kita harus benar-benar di saat kita bergaul, di saat kita berbicara, kita nggak sombong, kita nggak melakukan sesuatu yang meninggikan diri, tetapi kita benar-benar memiliki sikap yang rendah hati. Dan biarlah di poin ke B ini kita dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar bisa menjadi berkat dan bahkan baik secara sikap, perkataan kita, tingkah laku kita benar-benar menunjukkan sikap rendah hati di dalam kehidupannya, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ada beberapa hal yang dapat kita latih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir di poin ke B. Yang pertama, contoh simpelnya bagaimana kita mengucapkan salam saat bertemu dengan seseorang yang hendak memasuki ruangan lain atau hendak berpisah dengan seseorang. Jadi belajar melatih sikap rendah hati dengan mengucapkan salam saat bertemu atau mungkin saat berpisah. Yang kedua, mengucapkan terima kasih ketika menerima suatu pemberian. Ini penting ya. Jadi mengucapkan terima kasih ketika menerima suatu pemberian. Kita harus latih hal seperti itu. Yang ketiga, bagaimana kita melatih diri untuk melakukan sikap rendah hati, yaitu berkata-kata dengan sopan dan tidak kasar kepada siapapun. Baik dengan adik yang mungkin di bawah usia kita, atau mungkin dengan teman, atau mungkin dengan orang yang lebih tua, lebih lagi ya. Jadi berkata dengan sopan dan tidak kasar kepada siapapun. Yang keempat, berusaha menyapa orang lain terlebih dahulu. Jadi jangan sampai orang lain dulu yang menyapa, tapi kalau bisa kita dulu yang menyapa. Ini kan melatih kita belajar rendah hati. Nah, di situ. Yang kelima, memohon maaf jika melakukan kesalahan. Ini penting sekali. Banyak sekali ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita enggan atau justru nggak mau atau justru malu untuk minta maaf, padahal sebenarnya kita salah. Nah, orang yang memiliki rendah hati, sikap rendah hati, dia harus meminta maaf jika melakukan sebuah kesalahan. Ini penting ya, belajar itu dan terus dilatih. Sesuatu tidak instan terjadi, tapi harus kita latih dan latih. Dan yang keenam, suka tersenyum dan ramah kepada siapapun. Jadi nggak senyum dengan wajah yang galak, dengan wajah yang judes dan sebagainya, tapi kita harus belajar senyum dan ramah kepada siapapun. Yang ketujuh, berbicara lembut dan tidak teriak-teriak.
walaupun latar belakang kita misalnya seperti orang Batak dan sebagainya, tapi ya harus kita belajar lebih lagi untuk ya mengerti, bisa mengatur intonasi nada kita dengan lebih baik lagi. Bahkan dimanapun kita berada, ya kita benar-benar tetap rendah hati, dan masih banyak contohnya lagi. Dan biarlah di poin ke B ini, bagaimana kita mempraktekkan sikap rendah hati seperti Yesus. Tadi satu kuncinya yaitu dasar dari sikap rendah hati adalah kasih. Jadi orang bisa memiliki sikap rendah hati kalau dia punya kasih, terutama kasih kepada Tuhan. Dia pasti bisa memiliki sikap rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini, dan Mister berharap supaya firman Tuhan atau mungkin materi di hari ini biarlah menjadikan kekuatan buat hidup kita, menjadi rema dalam hidup kita, supaya dimanapun kita berada, baik di rumah, di sekolah nanti, kalaupun sudah tatap muka atau mungkin di lingkungan di masyarakat kita ada, kita senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Sekali lagi, mari kita ambil waktu untuk berdoa, karena kita akan mengakhiri materi kita, pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Tuhan, berikan kami hikmat, kecerdasan, bahkan setiap firman, setiap materi yang ada, biar itu masuk dalam hati dan pikiran kami, supaya menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk kedua orang tua kami, dan biarlah kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu senantiasa ada untuk keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri materi kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. See you next time. God bless you.